Emang agak ribet gak sih gak kalau EBS? Gak kepencet masalah ya. Iya. Ya kita hitung dah aku tak hitung ya, satu, dua, tiga. Ntar ini kok masih belum hilang ya ini. Ntar. Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah contoh kode Dart yang mendefinisikan kelas dosen lengkap dengan default konstruktor dan beberapa named konstruktor. Kode ini bisa digunakan untuk memodelkan data dosen dengan berbagai jenis home base, misalnya TRPL, TRK, BSD, atau dosen luar biasa atau LB. Kita akan mempelajari beberapa hal penting, terutama properti kelas, nama lengkap, NSN, prodi home base, dan bagaimana final memastikan nilainya tidak berubah. Terus default konstruktor untuk membuat objek dosen dengan data lengkap manual, named konstruktor seperti LB, TRPL, TRK, dan BSD yang memungkinkan kita membuat objek dosen home base otomatis, overriding method toString agar objek dosen bisa dicetak dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Praktik penggunaan di fungsi main termasuk membuat beberapa objek dosen dan menampilkan datanya. Di sini kita akan membahas setiap baris kode, termasuk logika penetapan prodi dan cara menampilkan data, sehingga kalian bisa memahami konsep kelas, konstruktor, dan string formatting di Dart dengan jelas. Mari kita mulai. Nah, di sini kita awali dengan kelas mahasiswa. Nah, di sini mendefinisikan kelas mahasiswa. Pendefinisian kelas mahasiswa. Kelas ini digunakan sebagai blueprint untuk membuat objek mahasiswa yang memiliki properti dan metode tertentu. Nah, di sini kita dideklarasikan 4 properti dari objek mahasiswa. Kata kunci final berarti nilainya tidak bisa diubah setelah objek dibuat. Nah, nama lengkap ini menyimpan nama mahasiswa. NIM adalah nomor identitas mahasiswa, prodi adalah program studi, dan tahun masuk adalah tahun masuk mahasiswa. Oke, lanjut ke default constructor. Nah, konstruktor default ini menerima semua properti sebagai parameter dan langsung menginisialisasinya. Nah, digunakan ketika ingin membuat objek mahasiswa dengan data lengkap tanpa validasi tambahan. Oke, lanjut ke konstruktor TRPL. Nah, konstruktor khusus bernama TRPL ini menggunakan parameter bernama required untuk kejelasan dan memastikan setiap parameter wajib diisi. Properti prodi di set otomatis menjadi TRPL. Jadi ada petik itu, terus TRPL petik lagi. Nah, untuk NIM prodi TRPL tidak valid. Digit ke-5 sampai ke-9 harus 58302. Nah, logika validasi NIM pertama dicek apakah panjang NIM 12 digit. Kedua dicek apakah digit ke-5 sampai ke-9 adalah 58302. Jika tidak valid, akan dilempar error dengan pesan jelas. Oke, lanjut ke konstruktor TRK. Nah, NIM untuk prodi TRK tidak valid. Digit ke-5 sampai ke-9 harus 56301. Hampir mirip sama seperti yang TRPL, cuman ini nomornya diganti dengan 56301.
Nah, sama seperti konstruktor TPL, tapi untuk prodi validasi digit ke 5 sampai ke 9 harus 56301. Oke, lanjut ke konstruktor BSD. Nah, NIM untuk prodi BSD tidak valid, digit ke 5 sampai ke 9 harus 61316. Nah, sama seperti uh, NIM sebelumnya atau kelas sebelumnya itu, cuman di sini harus 61316 digitnya ya. Oke, lanjut Mas Syafi'i. Oke, saya lanjutkan. Untuk overriding method to string. Metode ini mengatur bagaimana objek mahasiswa ditampilkan saat menggunakan print. Dengan ini, output menjadi lebih rapi dan inovatif, menampilkan semua properti dengan format string. Fungsi main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi pemrograman di Dart. Dan default constructor membuat objek MHS lain menggunakan constructor default dengan data lengkap kemudian dicetak ke layar. Selanjutnya constructor TRPL membuat objek MAHS TRPL menggunakan constructor khusus TRPL menggunakan try catch untuk menangani kemungkinan error jika NIM tidak valid. Terus ada named constructor TRK, sama seperti sebelumnya tapi untuk prodi TRK. Juga ada constructor BSD sama, dan terus ditutup dengan tutup fungsi main. Sekian sudah. Selanjutnya Mbak.